Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Adila dengan nomor BP 2010-81-2017. Saya di sini berperan sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan terkait protokol COVID-19. Audiens saya adalah siswa sekolah dasar kelas 3 sampai dengan kelas 1 SD. Tempat berlangsungnya acara adalah aula indoor sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Baik-baik saja ya. Baiklah. Mungkin beberapa ada yang penasaran ya, kenapa saya membawa boneka ini. Saya di sini berperan sebagai tenaga kesehatan yang akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik semuanya terkait protokol kesehatan COVID-19. Lalu apa sih gunanya boneka ini, Kak? Nah, boneka ini akan saya jadikan sebagai manekin untuk bagaimana penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar. Yang pertama adalah memakai masker. Bagaimana memakai masker yang benar? Nah, ini adalah masker 3 lapis. Jangan memakai masker dari bahan kain. Tidak disarankan karena masker berbahan kain tidak dapat menahan dari virus yang ada. Nah, sedangkan masker 3 lapis ini bisa menahan dari virus corona. Baiklah, saya contohkan bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Yang pertama, masukkan ke dalam telinga. Setelah itu, pastikan masker ini menutup mulut dan hidung kalian. Seperti ini. Jangan memakai masker seperti ini, hanya menutup bagian mulut saja atau malah menutup mata saja. Yang kedua, protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 adalah mencuci tangan dengan air yang bersih dan juga sabun. Cucilah kedua tangan kalian, bagian depan, bagian belakang, serta bagian pergelangan tangan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar, Kak? Saya akan mencontohkannya. Yang pertama, ambil air yang mengalir. Setelah itu ambil sabun, lalu gosokkan kepada telapak tangan, silang-silangkan kepada sela-sela jari, dan juga jangan lupa bagian luar tangan. Seperti ini. Jangan sampai ada yang tempat yang tertinggal. Dan juga jangan lupa pergelangan tangan. Nah, yang ketiga adalah jangan terlalu dekat dengan orang lain. Maksudnya, jangan berinteraksi kurang dari jarak 1 meter. Ini, seperti ini, boleh. Tapi kalau seperti ini, itu akan menyebabkan cairan yang ada dari mulut seseorang akan berpindah kepada kalian. Lebih gampang kalian akan bertransfer dari seseorang ke orang yang lain. Kalau seperti ini akan mengecilkan kemungkinan kalian dapat terinfeksi dari orang lain yang pengidap COVID-19. Sudah paham semua ya? Saya rasa sudah ya. Baiklah, saya pamit undur diri dulu. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Zahra Ramadanti. Pada kesempatan ini saya akan mengulang demonstrasi pembukaan dan sekaligus menyampaikan isi atau materi yang saya presentasikan. Di sini saya akan menjadi seorang sales marketing yang menjual peralatan masak kepada ibu-ibu. Pada saat bagian pembukaan, saya akan menggunakan teknik question atau memberi pertanyaan dan memberikan fakta yang mengejutkan. Untuk bagian isi, saya akan menggunakan teknik visual. Berikut demonstrasinya. Pagi ibu-ibu, apa kabarnya nih? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Oh ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang udah mau meluangkan waktunya di sini bersama saya selama kurang lebih 10 menit. 10 menit aja. Jadi sebelum mulai nih saya mau nanya dulu nih,
Di sini ibu-ibu udah pada sarapan belum? Coba angkat tangannya yang udah. Wah, dikit banget ya ternyata. Nah, ini nih hal-hal sepele, hal-hal sekecil ini yang dapat membahayakan kita loh ibu-ibu. Belum sarapan bisa nyebabin salah satu penyakit yang berbahaya. Julukannya itu ada pembunuh dalam diam. Ada yang tahu nggak julukan penyakit apa itu? Diabetes loh ibu-ibu. Jadi kalau kita terlambat makannya nih, nanti tiba-tiba diisi perutnya dengan makanan yang berat. Jadi nanti tubuh kita sulit untuk mengolah makanan kita nanti. Terus bisa menyebabkan kenaikan berat badan juga ibu-ibu. Terus bisa nyebabin serangan jantung juga. Resikonya menjadi lebih tinggi. Terus sarapan ini juga penting untuk meningkatkan fokus kita, terutama untuk anak-anak ya yang masih butuh untuk sekolah setiap paginya. Jadi sarapan ini bisa ningkatin fokus mereka ketika belajar nanti. Tapi saya nggak punya waktu untuk masak sarapannya. Tenang aja. Jadi zaman sekarang ini kita banyak peralatan-peralatan masak yang dapat mempersingkat waktu. Jadi di sini saya bakal memperkenalkan dua peralatan masak. Yang pertama itu ada toaster, yang kedua ada waffle toaster. Nah, saya bakal memperkenalkan dulu yang ini. Yang ini namanya toaster untuk roti tawar sih umumnya. Jadi nanti tinggal ibu-ibu masukin aja roti tawarnya di dalam sini. Terus set waktunya, pencet ini. Terus nanti kalau sudah habis waktunya, dia bakal keluar sendiri rotinya. Jadi nanti ibu-ibu nggak perlu nungguin. Jadi tetap bisa sambil beraktivitas. Apalagi ibu-ibu yang sekaligus bekerja ya, pastinya sibuk banget, nggak bisa meluangkan waktu yang banyak dalam masak. Terus lagi peralatan yang kedua, ini ada namanya waffle toaster. Ini walaupun namanya waffle toaster, masih banyak makanan-makanan lain yang bisa dibuat dari alat ini. Yang pertama tentunya bisa buat waffle, terus bisa buat brownies, bisa buat pancake, bisa buat aneka kue lainnya. Jadi nanti tinggal dimasukin aja adonannya ke dalam sini. Terus nanti ibu-ibu bisa tunggu aja. Nanti ada lampunya, kalau belum lampunya merah, dan kalau udah lampunya hijau. Jadi nanti kalau sudah selesai proses masakannya, dia bakal mati sendiri. Jadi kita nggak perlu nungguin, dan itu bakal ngehemat waktu banget karena ibu-ibu nanti bisa sekaligus ngelakuin hal-hal lain pagi-pagi ya, tentunya pasti sibuk sekali. Jadi itu tadi produk kami untuk memasak mempersingkat waktu dalam pagi hari. Sekian video demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Risti Febriza dengan nomor BP 2010812035. Di sini saya berperan sebagai utusan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Dengan audiens saya adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandung Hampu. Penyuluhan dilaksanakan siang hari di lapangan sekolah SMP Negeri 1 Bandung Hampu. Berikut demonstrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Maharani Risti Febriza. Di sini, kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik semua tentang bahaya narkoba. Sebelumnya, apakah adik-adik sekalian sudah tahu apa itu narkoba? Narkoba yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Adik-adik sekalian, narkoba harus segera diwaspadai. Jangan sampai peredarannya masuk ke sekolah yang kita cintai ini. Mari bersama-sama kita perangi narkoba. Jangan sampai di sekolah ini ada yang menjual, apalagi yang menggunakan barang haram ini. Perlu kita ketahui bahwa narkoba merupakan
suatu barang yang dipergunakan di dunia kedokteran untuk membius pasien yang akan dioperasi atau penyakit tertentu dengan rujukan dokter. Jadi, adik-adik semua, mari kita hindari narkoba karena sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Karena narkoba itu selain menimbulkan kecanduan, juga berakibatkan hilangnya kesadaran bagi para penggunanya. Maka dari itu, mulai saat ini, mari hindari dan jauhi narkoba. Mari sayangi diri sendiri, serta sayangi dan hormati orang tua yang sudah susah payah membesarkan dan menyekolahkan kita. Jangan sampai masa depan kita hancur karena merasa sok mampu dan sok gaul. Adik-adik sekalian, penyalahgunaan narkoba sudah jelas dilarang oleh negara dengan ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Dan agama pun mengharamkannya, karena dengan menggunakan narkoba akan menjadi pemicu tindakan lain yang dilarang, menghilangnya kesadaran, sehingga tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, yang berakibatkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, mari kita hindari dan jauhi narkoba. Mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Kalau ada kata yang salah kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zahara dengan nomor BP 2010812037. Di sini saya akan berperan sebagai ketua panitia yang memberikan kata sambutan pada acara seminar yang rata-rata audiensnya mahasiswa. Acara ini bersifat formal. Jadi di sini saya menggunakan bahasa yang baku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang sangat saya hormati, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara seminar nasional yang diadakan oleh Universitas Andalas ini. Dan tak lupa pula kita junjung salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar pada hari ini. Seminar ini memiliki tema strategi mengenali potensi diri untuk mengembangkan karir pilihan. Tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan kesadaran untuk menggali potensi diri dan mengembangkannya secara positif untuk modal dan berkarir. Ada kutipan yang menarik yang saya ambil dari suatu sumber, yaitu seberapa pentingnya prioritasmu adalah cerminan masa depanmu. Nah, maksudnya seberapa penting suatu tujuan bagi seseorang tergantung prioritas tujuan tersebut. Jika karirmu bukan prioritas utama dan kamu tempatkan sebagai prioritas terakhir, mungkin kesuksesan kamu tidak akan secepat kesuksesan orang lain. Maka dari itu, selalu telaah lagi hal-hal yang kamu prioritaskan. Apa prioritasmu yang kamu utamakan itu memang penting dan sebanding dengan hasil yang akan kamu dapat, atau hanya akan menghambat kesuksesan kamu? Semuanya kembali lagi terhadap pilihan yang kamu pilih. Seminar ini tak hanya ditujukan kepada setiap mahasiswa yang kini mengenyam pendidikannya di jenjang kuliah, namun seminar ini juga dapat diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 12, di mana yang sebentar lagi akan menentukan kelanjutan pendidikannya dan memilih jurusan dan bidang apa yang akan diambil. Karena hal tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk menentukan masa depan mereka. Saya pribadi sebagai ketua panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama bagi seluruh sponsor dan juga panitia. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin, amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga seminar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar untuk para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja demonstrasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafri Ramadan BP 201081-2023 di sini memerankan sebagai dinas kesehatan yang melakukan penyuluhan tentang bahaya handphone bagi anak di berlokasi di Posyandu Posyandu dengan audiens ibu-ibu Posyandu. Terjadi pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato mengenai handphone dan pengaruhnya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, siapa di sini yang tidak memberikan handphone kepada anaknya saat anaknya menangis? Pasti tidak ada, rata-rata ibu-ibu sudah melakukan itu semua ya. Hadirin, dunia anak-anak kita saat ini seakan tidak bisa lepas dari teknologi, khususnya penggunaan handphone. Kita tahu bahwa awalnya handphone hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang benar-benar membutuhkannya demi kelancaran pekerjaan mereka. Contohnya pengusaha yang harus rutin mengontrol perusahaannya setiap saat. Di sini jelas bahwa handphone sangat membantu meringankan pekerjaan. Tempat yang jauh bukan lagi menjadi kendala untuk mengetahui kondisi yang perlu diketahui. Namun, seiring perkembangan zaman, handphone bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik yang benar-benar membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan, termasuk di dalamnya adalah para anak muda. Hadirin, saat ini beberapa sekolah telah memperbolehkan siswanya untuk membawa handphone ke sekolah. Memang di era globalisasi ini banyak pelajar yang menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-harinya. Contohnya mencari informasi lewat fasilitas internet, serta berkomunikasi dengan orang tua. Selain itu juga sebagai sarana hiburan seperti permainan ataupun mendengarkan lagu. Jadi handphone saat ini bukan lagi sekedar sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan alat mencipta dan menghibur, baik dengan suara, tulisan, gambar, dan video. Dapat dikatakan bahwa handphone mempunyai multifungsi. Hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita mau kaji lebih lanjut, penggunaan handphone itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi menguntungkan, satu sisi merugikan. Menguntungkan atau merugikan itu tergantung pada setiap individu yang menggunakannya. Untuk itu perlulah penggunaan handphone secara bijak dan pada tempatnya. Hadirin sekalian, kita harus sadar bahwa hampir tidak ada orang yang tidak suka dengan game atau permainan. Karena selain menghibur, permainan juga bisa mengurangi rasa jenuh setelah seharian belajar dan bekerja. Suka itu manusiawi, tetapi sebaiknya jangan sampai membuat kecanduan, berbahaya. Beberapa dampak buruk handphone bagi kesehatan apabila kecanduan yaitu susah tidur, kurang gerak, gangguan pada mata, nyeri, konsentrasi jadi pendek, kemampuan bersosialisasi kurang, rasa cemas yang berlebihan, terkena radiasi. Hadirin, dari semua yang telah saya katakan tadi jelas bahwa handphone mempunyai pengaruh positif dan negatif. Apapun pengaruhnya tetap bergantung pada pemakainya. Sebagai bagian dari masyarakat modern, maka sekali lagi saya menghimbau hadirin sekalian, janganlah kita menjadi hamba handphone. Justru kita yang harus bisa memanfaatkan handphone tentunya dengan tepat dan bijaksana. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan isi maupun kata-kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.